Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 30 September 2024. Mari saudara, jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini kita kembali mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadilah kita kuat dalam iman dan tahan uji. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ayub 1 ayat 6 sampai dengan 22 dan Injil Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 50. Saudara-saudara yang terkasih, seorang teman saya saudara yang memiliki sebuah perusahaan besar dengan ratusan karyawan saudara. Suatu ketika dia tertimpa masalah saudara, di mana kantornya terbakar. Aset yang ada habis semua terbakar. Sangat sedih sekali saudara. Belum selesai kesedihannya, selang beberapa minggu istrinya meninggal karena serangan jantung. Dan makin terpuruk lagi saudara. Anak tunggalnya yang ditinggal mamanya mengalami depresi hingga tak mau sekolah. Bagaimana kalau kita mengalami seperti teman saya ini saudara? Saya percaya seyakin-yakinnya kita akan marah kepada Tuhan. Kita marah karena seakan-akan Tuhan tak berpihak, Tuhan tak adil. Maka kita tinggalkan Tuhan yang telah memberkati kita. Kita tak lagi ke gereja, tak lagi mengikuti ekaristi. Dan kita menjauh dari komunitas. Hari ini saudara, melalui bacaan pertama dari kitab Ayub, kita diperlihatkan bagaimana kehidupan Ayub yang saleh dan jujur serta takut akan Allah yang menjauhi kejahatan. Ayub memiliki segalanya saudara. Ayub senantiasa diberkati dan selalu dalam naungan Allah. Dia memiliki 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan juga memiliki harta kekayaan yang diantaranya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Haleluya, luar biasa. Ayub 1 sampai dengan 3. Suatu ketika saudara, iblis datang menghampiri Allah dan meminta izin untuk mencobai Ayub. Ayub kehilangan semua anaknya dan segala harta bendanya. Dan juga dihinggapi penyakit kulit saudara. Namun Ayub tetap setia kepada Tuhan walaupun Ayub mengalami penderitaan. Kita dapat melihat di dalam Ayub 1 ayat 12. Saudara, penderitaan Ayub adalah seizin Tuhan saudara. Tapi Tuhan tidak membiarkan Ayub menderita sendirian. Tuhan Allah selalu bersama Ayub sekalipun dia mengalami penderitaan yang sangat terpuruk. Nah, saudaraku, demikian juga dengan penderitaan kita saudara. Apapun penderitaan kita yang saat ini kita alami, seberat apapun, seterpuruk apapun saudara, Dia yang kita akui sebagai Tuhan kita Yesus Kristus tak akan meninggalkan kita sendirian dalam penderitaan. Itu ingat saudara. Kita tidak ditinggal diam sendiri saudara. Kita boleh sedih, boleh menangis, berteriak saudara. Tapi ingat saudara, Tuhan Allah kita adalah Sang Immanuel, selalu beserta kita. Lihat, penderitaan yang dialami Ayub membuat orang sekitarnya menyalahkan dia dan juga istrinya saudara. Yang merupakan pendampingnya saudara, menyuruh supaya Ayub menghujat Allah. Namun Ayub tetap setia kepada Allah saudara. Oh, luar biasanya Ayub saudara. Di dalam penderitaannya dia masih setia kepada Allah. Inilah yang harus kita teladani dari Ayub, di mana dia adalah seorang yang takut akan Allah.
seorang yang setia dan taat. Ayub merupakan seorang yang setia melaksanakan tugasnya sebagai imam dalam keluarga. Hidup penuh kesalehan. Dalam kesalehan Ayub terhadap Tuhan, iblis pun mencobai Ayub dengan berbagai penderitaan yang dialami oleh Ayub. Pada akhirnya, penderitaan yang dialami Ayub lepas. Dia mampu bertahan dalam menghadapi badai kehidupan yang dialaminya, saudara. Meskipun dia sempat berdosa kepada Allah terhadap pengertian Ayub dalam penderitaan yang dialaminya, saudara. Sama seperti kita, saudara. Kita menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak berpihak kepada kita. Tuhan tidak adil. Ayub mengakui dosanya di hadapan Allah, saudara. Luar biasa. Ayub melakukan pengakuan dosa. Maka Allah melipat gandakan semua harta kekayaannya sebagai wujud kemenangan Ayub atas segala pencobaan yang dihadapinya. Haleluya. Ini sangat perlu kita ikuti, saudara. Di mana kita menyadari keadaan kita, saudara. Kita berdosa di hadapan Tuhan, saudara. Dan mau mengakuinya di hadapan Allah dan minta pengampunan darinya. Bagaimana dengan diri kita saat ini? Adakah kita takut akan Allah? Salehkah kita menjalani kehidupan ini? Setiakah kita? Yang tampak pada kita, kita sering sekali saat ibadah di gereja, saudara, pada saat homili menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, kita sering bermain-main, tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita sibuk dengan gadget kita, sibuk dengan handphone kita. Kita tidak sadar, saudara, bahwa Tuhan hadir pada saat itu. Tuhan hadir di hadapan kita. Bahkan Dia mau masuk ke dalam hati kita. Kita tidak takut. Kita lebih mengikuti kemauan kita sendiri. Dan sering juga kita, saudara, kehidupan kita tidak seperti Ayub yang saleh. Kita sering melawan orang tua. Kita sering menjahilkan teman. Kita sering tidak memperhatikan bawahan kita di dalam penderitaannya. Kita tidak peduli orang sekitar kita yang hidupnya mengalami kesulitan. Regi hari ini mengingatkan kepada kita sekalian, saudara, bahwa segala penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini tidak sebanding dengan penderitaan yang telah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penderitaan yang kita alami, saudara, seberat apapun, seterpuruk apapun, saudara, itu semua seizin Tuhan Yesus. Dan ingat, saudara, Dia, Tuhan kita, tak akan membiarkan kita menderita sendiri. Dia selalu menyertai kita, saudara. Tinggal bagaimana kita menghadapi semuanya itu. Dengan bersungut-sungutkah? Marah kepada Tuhan? Meninggalkan Dia? Tak lagi mau ke gereja? Tak lagi bersatu dalam komunitas kita? Di mana kesetiaan kita? Di mana ketulusan hati kita, saudara? Atau kita lebih memilih hidupnya yang berada dalam zona nyaman, yang artinya lebih memilih sesuatu yang lebih dapat menguntungkan diri kita sendiri, meskipun lari dari tanggung jawab kita. Saudaraku, penderitaan yang kita alami merupakan salib kita yang harus kita pikul, saudara. Itulah kalau kita mau mengikuti Yesus, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Apabila kita ingin tetap menjadi murid Yesus, ada 3 syarat yang dituntut Yesus dari kita, yaitu kita harus meninggalkan segala jaminan kita, saudara. Meninggalkan zona nyaman kita, saudara. Perhatikan Lukas 9 ayat 57. Kita harus mendahulukan pemberitaan Injil. Lukas 9 ayat 59. Dan kita harus berbalik
dari masa lalu dan memandang masa depan. Lukas 9 ayat 61. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau saudara belajar dari Ayub dalam menghadapi penderitaan ini. Hiduplah dalam kesalehan, ketaatan, dan kesetiaan, sehingga kita hidup selalu dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Dia selalu di dalam kita. Dengan demikian, kita akan menjadi kuat dalam iman dan tahan uji dalam setiap menghadapi penderitaan. Berkat pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus yang bersama Allah Bapa yang selalu menyertai kita, dan berkat bimbingan Roh Kudus, kita dimampukan untuk melewati setiap penderitaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.